Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu di kabar Persada akhir pekan pagi hari ini. Kita sapa untuk saudara-saudara kita yang ada di 103,9 Suara Pantura FM Rembang, Jawa Tengah, 90,8 Prima FM Cilacap, Jawa Tengah, 104 RPFM Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian juga ada di 89,8 Asidik FM Purwakarta, Jawa Barat. 101,3 Army FM Mukomuko Bengkulu, 97,9 Huda FM Medan Sumatera Utara. Kemudian kita sapa terlebih dahulu juga untuk saudara kita yang ada di 91,6 Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, 102,2 Persada FM Sragen Jawa Tengah, 107,9 MTA FM Solo Jawa Tengah, dan juga yang ada di Bali 103,5 PB Radio Station Persada Bali FM. Selamat mendengarkan untuk gelaran untuk program di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga selalu terus menyimak dengan berbagai acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini mendengarkan kami sajikan pula informasi-informasi yang lainnya yang menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari. Di antaranya adalah Sekolah Vokasi UNS menjadi tuan rumah Olimpiade Vokasi Indonesia. Seperti apa kegiatannya sebagai tuan rumah Olimpiade Vokasi Indonesia ini? Dan untuk lebih detailnya rekan Fauzan akan kita gali bersama dengan Bapak Fahmi Setiadi SE MAK. Beliau adalah dosen Sekolah Vokasi UNS yang akan kami sajikan untuk Anda berbincang tentang Olivia yang kami sajikan dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bapak Fahmi Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi. Waalaikumsalam Pak Fauzan. Kabar baik hari ini, Pak Ali. Depan, ya, alhamdulillah ya Pak Ali. Ya, alhamdulillah Pak, baik. alhamdulillah sehat ya. Agak delay kelihatannya atau gimana sehat, ini? Sehat. Gimana? Agak delay untuk komunikasi kita agak ya. delay ini sepertinya. Tapi suara diterima bagus kok ini. Suaranya maksimal. Alhamdulillah. Iya. Kabar bagaimana? Sehat-sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah Pak, sehat baik. Ini posisi berada di mana ini Pak Fahmi? Di Solo Pak, saya di kawasan Ronggo Warsito ini Pak. Jalan Ronggo-Sito ya. Kabar baik. Ini kita ingin mengetahui terkait dengan keberadaan. Ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Pak Fahmi terkait dengan Olivia atau apa saja rangkaian kegiatan, karena ini Sekolah Vokasi UNS menjadi tuan rumah Olimpiade Vokasi Indonesia. Halo Pak Fahmi. Silakan. Nampaknya nge-freeze ini. Nge-freeze. Halo Pak Fahmi, masih tersambung bersama kami? Oh ya, masih Pak. Ya. Masih, ini nyambung lagi nih. Baik, alhamdulillah. Bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan ini, Sekolah Vokasi UNS menjadi tuan rumah Olimpiade itu bentuknya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Fauzan, Pak Ali untuk waktunya. Jadi Olivia sendiri itu adalah sebuah kompetensi bergengsi tingkat nasional di antara perguruan tinggi vokasi di Indonesia dalam rangka untuk peningkatan kompetensi dan marwah inovasi dari perguruan tinggi vokasi di Indonesia ini. Jadi untuk Olivia sendiri itu adalah sudah menjadi agenda tahunan Forum Perguruan Tinggi Vokasi. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya seperti apa Pak Fahmi, bisa dijelaskan? Indonesia, di mana setiap tahunnya akan sedikit terkendala Pak Fahmi. Halo. Berbeda tuan rumah, di mana itu adalah dari. Baik, Pak Fahmi bisa mendengarkan suara saya? Kelihatannya ada sedikit gangguan ya. Ya,
dari mahasiswa yang berasal dari bisa menjadi peserta dari Olimpiade Vokasi ini. Begitu. Ya, Pak Fahmi bisa mendengarkan suara dari studio ya? Nih Pak, untuk tema sendiri yang kita usung di 2023-nya adalah pendidikan vokasi dan penguasaan, di mana di era sekarang ini banyaknya teknologi-teknologi ya tenaga ahli kasar, sehingga sekarang kita dibutuhkan adanya tenaga ahli terampil di sini, di mana era society 5.0 dituntut bahwa lulusan dari vokasi ini harus menjadi tenaga ahli terampil yang mampu menguasai AI, artificial intelligence, di mana sehingga tidak terdisrupsi oleh artificial intelligence sendiri, tapi lulusan vokasi itu dapat memanfaatkan artificial intelligence untuk kebutuhan mendukung kompetensinya seperti itu, sehingga semangat kami adalah pendidikan vokasi dan penguasaan AI seperti itu. Ya, kemudian begitu, Pak. Untuk acara dilaksanakan di mana ini Pak, dan dimulai kapan? Untuk acara ini akan dilaksanakan. Oh ya, saya lupa menjelaskan terkait cabang lomba juga ya Pak. Jadi acara ini sudah dimulai per 13 September kemarin Pak untuk pendaftarannya. Jadi kita ada 19 lomba. Kita ada 19 cabang lomba, di mana dibagi menjadi 9 kategori. Yang pertama itu kategori lomba Smart System, di mana lomba Smart System itu nanti lombanya adalah Smart System dan Smart Application, yaitu lomba membuat suatu sistem informasi pintar yang menggunakan Internet of Things seperti itu. Jadi nanti luarannya adalah suatu sistem pintar seperti yang berbasis web dan mobile. Kemudian yang kedua ada lomba Animal Feed Formulation, di mana Animal Feed Formulation ini adalah lomba membuat formulasi pakan ternak, ruminansia dan unggas. Kemudian ketiga ada Landscape Agriculture Design, kategori Landscape Agriculture Design, yang ini adalah lomba mendesain taman bertema smart dan sustainable garden. Kemudian untuk yang kategori keempat adalah Digital Creative Economy, yang terdiri dari Local Foodpreneur, di mana ini lombanya nanti membuat suatu konsep bisnis Local Foodpreneur. Nanti ada babak market in action-nya juga Pak. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak hanya konsep secara bisnis plan-nya, tapi juga sampai ke praktek marketingnya, market in action. Kemudian yang selanjutnya itu ada International Business Challenge. Ini suatu business case, lomba menyelesaikan business case perdagangan internasional. Kemudian yang nomor 5 Construction Innovation, ada Building Design dan Smart Construction Method. Ini bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari teknik sipil. Ini berhubungan dengan membuat suatu perencanaan pembangunan suatu gedung dan juga dan juga termasuk rencana anggaran bisnisnya seperti itu. Kemudian yang keenam ada kreatif video, yang terdiri dari lomba iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua lomba iklan layanan masyarakat yang bertema ketahanan pangan untuk pencegahan stunting. Kemudian feature dokumenter, membuat suatu video dokumenter. Kemudian lomba subtitling bahasa Inggris, membuat subtitling. Kemudian lomba dubbing dalam bahasa Mandarin. Kemudian lomba toolbox meeting itu membuat video suatu yang berhubungan dengan K3. Kemudian animasi pendek, ada juga lomba membuat animasi pendek. Kemudian yang kategori selanjutnya itu kreatif poster itu ada information repackaging, itu membuat poster repackaging suatu informasi. Kemudian ada financial literacy, jadi membuat suatu poster yang berhubungan untuk meliterasi tentang pengetahuan keuangan kita. Kemudian ada applied skill, itu ada penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Kemudian ada mechanical design, itu membuat suatu desain yang dari suatu benda mesin seperti itu. Nanti kita membuat mechanical design-nya seperti itu. Kemudian scientific paper yang ada LKTI, ada di bidang science dan juga ada bidang sosial humaniora. Untuk pelaksananya sendiri, untuk pendaftaran itu
untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 13 September sampai nanti 20 Oktober. Jadi yang belum mendaftar ini masih ada kesempatan. Masih ada 20 Kemudian khusus untuk lomba building design dan smart construction itu paling lambat 5 Oktober. Untuk yang mahasiswa sipil masih ada kesempatan sampai 5 Oktober untuk mendaftar. Tapi untuk lomba lainnya masih ada kesempatan sampai 20 Oktober. Lalu untuk unggah karya itu nanti maksimal sampai 30 Oktober. Nah, kemudian ada kekhususan untuk unggah karya lomba local food planner karena nanti ada market index-nya sehingga unggah karyanya maksimal 20 Oktober. Kemudian untuk unggah karya lomba khusus smart construction, lomba smart construction nanti unggah karya paling lambat 3 November. Kemudian untuk pengumuman finalis nanti 10 November. Kemudian grand final dan awarding puncak acara sekalian penyerahan nanti bagi yang pemenang itu 24 dan 25 November. Seperti itu Pak. Baik, jadi Pak konsep Fahmi. ini. Seperti itu ya. Artinya masih ada kesempatan 20 hari kurang lebih untuk pendaftarannya. Selain yang lomba building design dan smart construction. Jadi ada unggah karya. Berarti ini apakah pelaksanaan secara online atau bagaimana ini? Untuk babak penyisihan itu seluruhnya dilakukan secara online, termasuk lomba yang tadi ada beberapa lomba yang tidak harus unggah karya, tapi itu ada penyisihan secara online seperti International Trade and Business Challenge, itu menyelesaikan kasus perdagangan internasional. Nanti ada babak penyisihannya, tapi itu juga online, nanti dilakukan di tanggal 30 Oktober. Kemudian termasuk penyusulan laporan keuangan berbasis SAK etap, itu lomba itu nanti juga penyisiannya secara online nanti dilakukan di tanggal 30 Oktober. Untuk yang offline sendiri hanya finalnya pun ada beberapa yang online, sehingga tidak semua finalnya itu offline. Untuk yang final online sendiri ada di lomba iklan layanan masyarakat, lomba feature dokumenter, kemudian lomba animasi pendek, dan lomba information repackaging dan lomba financial literacy. Jadi untuk kelima lomba itu nanti khusus finalnya secara online atau daring. Untuk yang lainnya secara offline Pak, gitu. Yes. Gimana? Ya, itu menjadi gambaran. Memang peserta memang khusus mahasiswa yang memang sekolah di sekolah vokasi begitu ya? Halo? Ya, halo. Pak, terputus ini Pak. Ya, untuk pesertanya memang ini dikhususkan mahasiswa yang bersekolah di sekolah vokasi begitu. Oh iya Pak, iya. Karena ini merupakan agenda tahunan dari Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia, di mana Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia itu adalah forum yang mewadahi perguruan tinggi vokasi saja. Oleh karena itu, untuk pesertanya hanya mahasiswa yang termasuk dalam lingkungan vokasi. Ya, untuk Surakarta sendiri ada berapa Pak sekolah vokasi ini? Ada perguruan tinggi vokasi di UNS, UMS juga ada perguruan tinggi vokasi. Kemudian untuk politeknik itu vokasi Pak biasanya. Apa sih ini yang membedakan sebetulnya perguruan tinggi vokasi dengan perguruan tinggi reguler itu, apa yang membedakannya Pak? Oh, kalau perguruan tinggi reguler itu adalah keilmuannya adalah akademis Pak. Kalau dari vokasi itu adalah keilmuannya adalah terapan. Praktek ya di lapangan ya langsung. Iya Pak. Strata 1 juga ya, satu juga. Beda Pak. Kalau kita strata 1-nya sarjananya sarjana terapan. Oh, sarjana terapan. Kalau D3-nya ya AMD seperti itu. Ahli media. Itu ditempuh berapa tahun Pak biasanya kalau sekolah vokasi itu? Ini kalau sekolah vokasi kalau D4 4 tahun, kalau D3 3 tahun seperti pada umumnya. Hampir sama kita ya. Tanya, karena kita juga belum paham betul ya. Jadi apa? Iya. Begitu Pak bedanya. Jadi memang terkadang kita masih bingung membedakan antara D4 sama S1 itu bedanya apa. Itu bedanya sebenarnya ya tadi di keilmuan. Kalau kita keilmuannya di terapan. Kalau akademis itu lebih kalau ke akademis itu lebih ke teorinya gitu. Tadi kan sebentar ya, sedikit ya. Lombanya banyak sekali ya. Iya, 19 lomba, Pak.
Ini ngomong-ngomong apresiasinya totalnya berapa nih? Jutaan rupiah atau bagaimana, bisa disampaikan biar ini yang daftar biar semangat gitu. Terpacu semangatnya ya. Itu nanti untuk juara 1 Pak akan mendapatkan hadiah, total hadiah senilai 3 juta. Untuk juara 2 senilai 2,5 juta. Untuk juara 3 senilai 2 juta. Ya, baik. G. Kira-kira itu. Kemudian sekarang kalau untuk info lebih detailnya terkait pendaftaran ini, ke nomor berapa atau bagaimana informasinya? Ini yang mau saya ajak ini untuk mahasiswa vokasi. Putus, Pak. Yang sedang mendengarkan Persada FM ya ini ya. Langsung saja dibuka laptopnya, nanti dibuka di web. Ulangi Pak, ulangi. Halo Pak Fahmi. Web kita yaitu olivia.vokasi. Lagi Pak. Olivia. Halo? Ya. Ya, Olivia. Putus Pak. Olivia.vokasi. Sudah nyambung lagi Pak. Sudah nyambung. Sudah nyambung lagi ya Pak. Ya. Olivianya pakai V Virgo ya. Pada kesempatan kali ini saya ajak ini mahasiswa vokasi yang sedang mendengarkan Persada FM, langsung saja dibuka webnya, web olivia.vokasi.uns.ac.id. Setelah dibuka langsung di-download panduan lombanya. Setelah di-download panduan lombanya, di antara 19 cabang lomba dipilih yang sesuai dengan ketertarikannya, kemudian sesuai dengan minat dan bidangnya ya. Ya. Putus-putus lagi Pak Fahmi, bisa bidangnya, menangkap. Dan jangan ragu lagi, langsung klik daftar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena untuk pemenang sendiri, pemenang dari Olivia ini nanti akan kita masukkan ke proses kurasi Puspresnas, sehingga kita usahakan dapat diakui di Puspresnas. Nanti kan kalau untuk keperluan beasiswa atau apa, ketika juara lomba ini diakui oleh Puspresnas, maka akan bermanfaat bagi masa depan para juara ini. Nah, seperti itu. Selain itu, Olivia ini untuk melatih soft skill dan mental kita. Mental menjadi mental juara. Karena berbeda ketika kita lulus kuliah, kita tidak pernah mengikuti kompetisi lalu terus kita kuliah, itu mental juara kita beda. Kita akan bersaing itu akan kurang kuat. Nah, kalau sudah terbiasa dengan kompetisi, ya, kita akan terbiasa dengan suatu kompetisi, kita akan biasa dengan hal-hal yang bersifat persaingan, sehingga kita akan tidak kalah dengan persaingan-persaingan di dunia kerja nanti. Gitu. Ya. Jangan ragu-ragu lagi. Baik. Itu segera saja, terutama mahasiswa vokasi ya, yang memang saat ini berkecimpung dalam bidang sesuai dengan apa yang tadi dilombakan, mempersiapkan diri, silakan untuk download di webnya olivia.vokasi.uns.ac.id. Ini adalah sebuah tantangan di mana tidak hanya melulu kita belajar di ruang kelas, tapi juga mengaplikasikan, mempraktekkan dan turut ya dalam tanda petik bertarung ya dengan mahasiswa yang lainnya begitu. Betul. Baik, terima kasih informasinya untuk Pak Fahmi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini sama-sama Bapak. Bagi acara semoga lancar ya. Semoga lancar, sukses. Amin. Doanya Pak, doanya. Insya Allah di lain kesempatan kita tunggu perkembangannya, bagaimana sekolah vokasi terus berkembang di kota Solo dan sekitarnya, insya Allah. Siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, pendengar, itu tadi Bapak Fahmi Setiadi, SEMAK. Beliau adalah dosen Sekolah Vokasi UNS, memberikan penjelasan ya, rekan Ali Rahman, terkait dengan sekolah vokasi sekaligus kegiatan yang memang sudah rutin diadakan secara tahunan, kemudian tempatnya pun juga berpindah-pindah. Masih ada 20 hari lagi kesempatan untuk mendaftarkan. Silakan kunjungi websitenya di
olivia.vokasi.uns.ac.id. Ya, silakan buka panduan lombanya begitu. Baik pendengar, demikian informasi kami yang pertama di kabar pekan ini. Kami masih akan sajikan banyak informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.